Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga, bagi Bapak Ibu saat ini yang masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda, kiranya Tuhan memberkati dan menjawab doa-doa kita sehingga Anda dapat kembali sehat untuk dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 34. Begini dikatakan, "Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan.' Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup ini kita pasti pernah membuat perjanjian. Janji itu ada yang tertulis dan ada juga yang cukup saling percaya. Seperti perjanjian bisnis, perjanjian nikah, perjanjian saling percaya, seperti seorang muda-mudi yang sedang berpacaran. Ada juga orang berjanji pada diri sendiri, ini seringkali dilanggar. Sebagaimana ketika dia mau kuliah, berjanji rajin belajar, mau bekerja, berjanji memberi gaji pertama atau perpuluhan. Ketika mau menjadi pelayan gereja, berjanji akan penuh setia, dan banyak lagi janji-janji yang diutarakan. Tetapi janji tinggal janji, sebagaimana syair sebuah lagu. Banyak orang melanggar janji yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap janji tersebut dikatakan ingkar janji dan akan ada sanksinya. Allah telah menetapkan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Dalam penetapan itu Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya dan Tuhan setia dengan janjinya. Tetapi Allah berjanji membebaskan umatnya dari perbudakan. Tuhan berjanji akan menuntun umatnya. Tuhan membawa umatnya memasuk tanah Kanaan. Tetapi masih saja umat ini tidak setia, tidak percaya, sering mau kembali menjadi budak dan kemudian memberontak terhadap Tuhan. Ketidaktaatan umat terhadap janji, maka Tuhan pun memperbarui janjinya dengan umatnya. Inilah perjanjian baru itu, di mana Allah yang pertama dikatakan menaruh Taurat itu ke dalam hati batin umatnya. Dengan meletakkan Taurat dalam batin dan hati umat, maka mereka akan selalu mengingat hubungannya dengan Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru kepada umatnya, itu berarti setiap umat besar kecil sudah mengenal Tuhan dan mengetahui akan firman-Nya. Taurat itu akan menjadi bagian dalam hidup umat dan Tuhan yang memiliki inisiatif ini untuk memulihkan umatnya. Yang kedua, Tuhan mengampuni dan melupakan dosa umatnya. Dalam perjanjian baru ini, Tuhan juga mengampuni segala dosa pelanggaran umat yang telah mereka perbuat selama ini. Kini mereka boleh menjalani hidup baru. Saudara, bagaimana dengan kita? Setiap orang yang datang kepadanya tidak akan ditolak. Orang-orang yang menerima Injil akan mengalami sukacita. Pengampunan hanya ada di dalam Tuhan. Injil memberitakan tentang pengampunan yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang menyesali akan dosa-dosanya. Dosalah yang menjauhkan kita dari segala yang baik yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang percaya. Pengampunan Allah menyingkirkan segala penghambat. Untuk itu, marilah kita membuka hati kepada Tuhan, mengampuni dan melepaskan beban di hati, dan menjadi hidup kita saluran kasih. Ketika kita memberikan ruang bagi Allah untuk memperbarui hati, hidup kita akan berubah. Kita akan memancarkan terang dan kemuliaan Kristus. Dan kehadiran kita selalu menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita. Semoga setiap hari kita semakin dekat mengenal Tuhan dan hidup dalam kasih. Mari menjalani aktivitas selalu menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.